Hai, saya Farhan. Dalam beberapa waktu yang lalu, saya melakukan backpacker mengunjungi beberapa tempat menarik di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Yang menjadi fokus perhatian dari video ini adalah rangkuman perjalanan dan berapa total biaya yang dikeluarkan selama backpacker mengunjungi ketiga provinsi tersebut, karena beberapa rekan-rekan saya banyak yang bertanya mengenai berapa total biaya yang dikeluarkan selama di perjalanan. Oke, daripada basa-basi kesana kemari, kita mulai perjalanannya. Di awal keberangkatan, saya pergi ke rumah Zulfikar pada pukul 6:30 pagi bersama dengan adik saya. Singkat cerita, akhirnya saya sampai di rumah Zul pada pukul 7 pagi dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Cimahi Mall yang merupakan tempat pemberhentian dari bis Sugeng Rahayu yang akan kita tumpangi kali ini. Dengan menaiki Grab dengan harga 30.000 berdua, kami akhirnya sampai di Cimahi Mall. Di sana kami kemudian menunggu bis tiba, lalu kemudian kami memulai perjalanan. Untuk harga tiket bis Sugeng Rahayu sendiri adalah 165.000. Sebenarnya ada opsi lain yang lebih murah, yaitu dengan menaiki kereta Kahuripan dengan harga 84.000. Namun, karena pada saat itu kami kehabisan tiket kereta, akhirnya kami memutuskan untuk menaiki bis. Dengan harga 165.000, kita sudah bisa mendapatkan voucher makan yang nanti kita bisa tukarkan ketika makan siang. Setelah sekitar 15 jam berada di perjalanan, akhirnya kami sampai di Solo pada pukul 12 malam. Di sana kami kemudian bertemu dengan Daus, lalu kemudian makan malam di Warmindo sebesar 15.000 untuk magelangan dan untuk minumannya sekitar 5.000 rupiah. Setelah itu, kami kemudian pergi ke rumah Daus untuk beristirahat. Pada keesokan harinya, kami kemudian terbangun. Sebelum kami pergi ke Pacitan, kami memutuskan untuk sarapan dahulu dengan nasi bungkus sebesar 10.000. Setelahnya, kami kemudian lanjut ngopi di warkop dan membeli kopi di sana dengan harga 5.000 rupiah. Setelah itu, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke Pacitan. Untuk transportasi kami selama di Solo, Pacitan, Jogja, hingga ke Merbabu, kami meminjam motor Daus sehingga kami dapat mempres budget untuk transportasi karena kami tidak perlu naik turun transportasi umum. Dari Solo menuju Pacitan, kami kemudian membeli bensin full tank sebesar 25.000. Dan sebagai catatan, ini adalah harga pertalite sebelum adanya kenaikan harga ya. Jadi kalau sekarang mungkin full tanknya di sekitar harga 30 ribuan. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, kami akhirnya sampai di Pacitan. Tujuan awal kami adalah mengunjungi pantai Watu Karung yang disebut-sebut sebagai Raja Ampatnya Pacitan. Untuk bisa sampai di area pantai, kita perlu membeli tiket masuk sebesar 10.000 bagi wisatawan dewasa dan 5.000 bagi anak-anak. Setelah kami membayar tiket, kami kemudian memarkirkan motor dan menikmati keindahan alam dari pantai Watu Karung. Karena kami datang di siang hari, maka tak lengkap rasanya jika tidak meminum kelapa muda sembari hamokan di pinggir pantai. Kelapa muda di sana dapat kita beli dengan harga 10.000. Selain itu, kami kemudian berencana untuk makan siang. Namun siangnya, di selama perjalanan, kami lupa untuk membeli logistik untuk teman makan kami. Sehingga pada siang itu, kami hanya memakan mie instan bawaan kami dari rumah. Di sore hari, kami kemudian berjalan-jalan di sekitaran pantai Watu Karung dan menikmati indahnya golden sunset di sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Karena kami lupa membeli bahan makanan untuk lauk pauk kami, maka pada malam itu kami kemudian membeli ikan bakar di warung tempat kami camping dengan harga 15.000. Pada malam itu kami kemudian berjalan dan menikmati sunyinya malam di pantai Watu Karung dan menikmati keindahan biota laut pada saat air laut surut. Setelah malam larut, kami kemudian tertidur untuk menyambut hari di keesokan pagi. Keesokan harinya, kami kemudian terbangun dan pemandangan pada pagi itu adalah mendung. Meskipun begitu, pantai Watu Karung masih saja terlihat begitu indah di pagi hari. Setelah kami berdua terbangun, kami kemudian sarapan dengan mie instan lagi. Pokoknya selama 2 hari ini kita banyak makan mie instan karena kecerobohan kami juga. Jadi jangan ditiru-tiru ya teman-teman. Mie instan merupakan opsi terakhir di kala darurat.
Dan selama traveling sendiri, saya menyarankan untuk makan makanan yang sehat agar badan kita tetap kuat dan sehat selama di perjalanan. Ketika mentari sudah mulai tinggi, kami kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum itu, tak lupa untuk pergi ke toilet dahulu agar di perjalanan kami tidak banyak berhenti untuk buang air. Untuk biaya toiletnya sendiri adalah Rp2.000 per sekali masuk. Dan pada 2 hari tersebut, saya pergi ke toilet ya sekitar 4 kali, sehingga saya perlu membayar Rp8.000. Setelah semua urusan di Pantai Watu Karung beres, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke destinasi selanjutnya. Tujuan awal kami adalah mengunjungi Pantai Serau. Namun karena jalan yang kami lalui cukup rusak dan tempatnya juga bisa dibilang terpencil, kami kemudian urung pergi ke Pantai Serau dan memutuskan untuk pergi ke pantai yang lainnya. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan keramaian, dan setelah dicek, ternyata itu merupakan objek wisata Kali Cokel. Sembari mencari informasi, kami kemudian memutuskan untuk mencoba menaiki perahu yang ada di sana. Untuk dapat eksplor Kali Cokel, kami hanya perlu membayar sebesar Rp20.000 untuk menikmati indahnya Kali Cokel dan juga pulau-pulau kecil di sekitar Pantai Watu Karung dan Pantai Kasa. Setelah eksplorasi kami selesai, kami kemudian berencana untuk melanjutkan ke Pantai Klayar. Tak lupa pula untuk memberikan uang tip kepada mas-mas yang membawa kami eksplorasi Kali Cokel. Karena kami tidak ingin kejadian seperti di Pantai Watu Karung terjadi, maka kami kemudian mencari toko sembako yang menjual beberapa bahan makanan. Tepat sebelum sampai di Pantai Klayar, kami kemudian menemukan toko sembako dan kami membeli logistik untuk makan kami sebesar ya Rp30.000 lah per orang. Makanan yang kami beli contohnya seperti nugget, sosis, minyak goreng, ya makanan cepat saji untuk camping lah. Setelah semua bahan makanan kami beli, kami kemudian melanjutkan perjalanan dan pada akhirnya kami sampai di Pantai Klayar. Untuk bisa masuk ke sana, kita harus membayar tiket sebesar Rp15.000 untuk orang dewasa. Ketika kami sampai di sana, kami dibuat kaget karena suasananya yang begitu ramai. Setelah sedikit berjalan-jalan, kami kemudian menuju ke daerah atas tebing untuk membuat tenda di sana. Di atas tebing, kami kemudian menikmati indahnya Pantai Klayar dan juga beristirahat. Di sebelah barat Pantai Klayar terdapat sebuah sabana yang begitu indah. Hal tersebut menyebabkan saya penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Dan ketika saya pergi ke sana, benar-benar luar biasa. Di mana pemandangan yang saya lihat pada saat itu begitu indah. Di mana di sana terdapat tebing yang di bagian tengahnya sendiri bolong dikarenakan ombak yang terus menghantam tebing tersebut. Untuk akses pergi ke sana tidak semudah seperti ke Pantai Klayar, dan untuk pergi ke sana pun juga tidak dipungut biaya. Setelah saya cari tahu di smartphone saya, ternyata tempat tersebut bernama Pantai Karangbolong. Di sana saya benar-benar menikmati sore terakhir saya di Pacitan. Setelah hari sudah mulai gelap, saya kemudian kembali ke Pantai Klayar. Parkiran yang tadinya ramai berubah menjadi sepi. Begitupun ketika saya sudah sampai di tenda, suasananya pun juga sama. Setelah hari benar-benar berubah menjadi malam, kami kemudian memasak bahan makanan yang telah kami beli untuk kemudian makan malam. Setelah makan malam, kami berencana untuk turun ke bawah tebing dan ingin mengetahui suasana malam hari di Pantai Klayar. Ketika kami sampai di bawah, kami dibuat syok karena keadaan di malam hari berbanding 180 derajat jika dibandingkan dengan siang tadi. Toko souvenir semuanya tutup, menyisakan lampu-lampu penginapan yang menyala di sepanjang perjalanan. Kami menikmati gedebur ombak pada malam itu dan berencana untuk mencari warung yang masih buka dan ya untuk nongkrong dan sekedar minum kopi. Setelah kami kembali menuju ke arah tebing, ada satu warung yang masih buka dan kemudian kami nongkrong sambil ngopi di sana. Di warung tersebut saya mengeluarkan uang sebesar Rp10.000 untuk kopi dan membeli cemilan. Setelah kami merasakan kantuk, kami kemudian kembali tenda untuk kemudian tidur dan mengistirahatkan badan kami. Keesokan harinya, kami kemudian terbangun. Sayup-sayup keramaian terdengar dari luar tenda yang menandakan bahwa Pantai Klayar sudah aktif beroperasi sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat. Pada hari itu, kami kemudian sarapan dan bersiap untuk berjalan-jalan kembali di Pantai Klayar karena kemarin acara tersebut batal karena banyaknya orang yang ada di sana.
Kami kemudian menikmati indahnya Pantai Klayar pada pagi hari itu, dan setelah semuanya dirasa puas, kami kemudian bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya, yaitu Yogyakarta. Sebelum meninggalkan Pantai Klayar, kami kemudian membayar parkir terlebih dahulu sebesar Rp3.000. Di tengah perjalanan, kami kemudian mengisi bensin full tank sebesar Rp25.000 dan beristirahat sembari ngemil ya sebesar Rp15.000. Jadi untuk total pengeluaran selama di Pacitan, kalian dapat lihat di tabel berikut ini. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh waktu kurang lebih 3 jam, kami kemudian sampai di mes tempat rekan saya kerja industri. Di sana kami kemudian mengobrol, istirahat, dan membuat rencana perjalanan kami di malam hari. Seberes maghrib, kami kemudian pergi ke pusat kota untuk pergi ke daerah Malioboro dan alun-alun Kidul. Tujuan pertama kami adalah menikmati indahnya suasana malam di Malioboro. Di sana kami kemudian jalan-jalan dan membeli oleh-oleh khas Jogja. Total pengeluaran saya di Malioboro adalah sebesar Rp103.000 untuk oleh-oleh dan membayar parkir. Setelah puas jalan-jalan di Malioboro, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju alun-alun Kidul. Sampainya di sana, kami kemudian jalan-jalan dan makan malam di angkringan yang terletak di pinggir alun-alun Kidul, Yogyakarta. Total pengeluaran saya di alun-alun Kidul, Yogyakarta adalah sebesar Rp33.000. Untuk makan malam Rp30.000 dan juga parkir Rp3.000. Setelah wisata malam hari itu dirasa cukup, kami kemudian kembali ke mesnya Ibrahim dan tertidur lelap pada saat itu. Pada malam itu kami tidur cukup lama. Mungkin karena kami kecapean di perjalanan, ditambah lagi waktu tidur kami yang kurang selama di Pacitan. Setelah subuh, kami kemudian tertidur kembali dan terbangun pada pukul 10 pagi. Setelah terbangun, kami kemudian menyiapkan barang-barang kami untuk melanjutkan perjalanan. Di sini, saya dan Zulfikar terpaksa harus berpisah karena Zulfikar mengalami sakit. Setelah semuanya siap, kami kemudian berpamitan dengan rekan-rekan kami yang ada di Jogja, dan kemudian mengantarkan Zul ke terminal Giwangan dan melepas beliau untuk pergi ke Bandung. Dari terminal Giwangan, akhirnya saya pergi sendiri ke Solo. Di tengah perjalanan, saya kemudian berhenti kembali untuk membeli bensin sebesar Rp25.000 dan beristirahat sembari ngemil dan meminum obat penambah imun tubuh sebesar Rp15.000. Dan total pengeluaran saya selama di Yogyakarta kalian dapat lihat di tabel berikut ini. Setelah itu saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju Solo dan sampai di rumah Daus pada pukul 6 sore. Setelah sampai di sana, kami berdua kemudian melanjutkan untuk membeli logistik bagi pendakian kami di keesokan harinya, seperti nugget, kemudian roti, dan cemilan sekitar Rp40.000. Setelah semuanya kami beli, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah Daus dan beristirahat untuk mendaki di keesokan harinya. Di keesokan harinya, kami kemudian mempersiapkan pendakian dan berangkat menuju base camp Merbabu via Wekas pada pukul 6 pagi. Di tengah perjalanan, kami kemudian membeli sarapan yaitu soto dengan harga Rp10.000. Dan tak lupa pula untuk membeli bensin sebesar Rp20.000. Setelah perut kami terisi, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Namun, ketika saya sampai di Boyolali, ada kejadian apes yang menerima saya, di mana saya harus ditilang karena lampu motor Daus tidak menyala. Dan pada saat itu, saya kemudian diharuskan untuk membayar denda sebesar Rp100.000 agar kami dapat melanjutkan perjalanan. Setelah semua proses beres, kami kemudian melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di base camp Merbabu via Wekas pada pukul 9 pagi. Di sana kami kemudian mempersiapkan simaksi kami dan diharuskan membayar Rp50.000 per orang. Sebenarnya, biaya tersebut bisa lebih murah lagi jika Zulfikar ikut dalam perjalanan. Namun karena Zulfikar sendiri batal, maka kami harus membayar uang ganti simaksi Zulfikar, dan jika ditotal-totalkan, jika Zulfikar ikut pendakian, biaya simaksi per orang ya sekitar Rp30.000. Setelah simaksi sudah beres, kami kemudian memulai pendakian. Sebelum sampai di titik awal pendakian, kami sedikit berleha-leha sejenak untuk menaiki ojek sampai di HM0 dengan ongkos sebesar Rp15.000. Setelah dari sana, perjalanan pun begitu menyenangkan dan banyak kejutan yang ada di dalamnya. Ketika saya mendaki Gunung Merbabu,
Saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena saya tidak membeli apapun di sana. Untuk keseruan perjalanan saya beserta dengan rekan-rekan pendakian, kalian boleh lihat di video sebelumnya. Setelah pendakian selesai, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Daus, dan di tengah perjalanan kami membeli makan malam sebesar Rp15.000. Setelah perut kami kenyang, kami kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah Daus dan beristirahat di sana. Dan di keesokan harinya, perjalanan kemudian berakhir ketika saya pulang ke Bandung. Untuk tiket kereta dari stasiun Purwasari menuju Kiara Condong adalah sebesar Rp84.000. Setelah saya sampai di stasiun Kiara Condong, saya kemudian melanjutkan perjalanan ke stasiun Padalarang sebesar Rp5.000 dan diantar oleh adik saya untuk pergi ke rumah. Dan kemudian perjalanan saya resmi berakhir. Dalam menentukan perjalanan, tentunya diperlukan persiapan yang matang, bukan hanya persiapan budget, namun juga fisik, mental, dan pengetahuan juga perlu untuk dipersiapkan. Karena perjalanan bukan hanya tentang bergaya, namun keselamatan juga menjadi yang utama. Sekian review perjalanan kali ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian boleh like dan subscribe channel ini. Dan jika ada kekurangan, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Farhan Gumilang. Sampai jumpa di backpacker selanjutnya.